Udah, Anggun? Udah, aman, aman, aman kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada Ibu Apoteker Rizky Oktarini, S from M from, dan teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuka presentasi kelompok kami yang topiknya sangat menarik nih teman-teman. Yang sering kita jumpa juga nih di dalam dunia klinis, yaitu gastroesophageal reflux diase atau kita singkat dengan GERD dengan esophagitis erosif. Nah, sebuah kondisi yang tidak hanya mengganggu kenyamanan pasien, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan mukosa yang sangat serius nih teman-teman, bila tidak ditangani secara tepat. Untuk itu kami bakal menyiapkan nih kelompok 3B akan menyiapkan pembahasan yang struktur, sistematis, dan komplit nih teman-teman. Sebelum itu kita bakalan kenalan dulu sama anggota kelompok kita, yaitu saya sendiri, Suci Irawan dengan NPM 02, ada Nabila Pelaipi dengan NPM 14, ada Rido Maulana Rizky dengan NPM 24, ada Chelsea Olivia Azahra NPM 30, kemudian selanjutnya ada Olivia Anggita Sari NPM 46, Anggun Sekar Bidari NPM 56, dan Rista Jitalia NPM 78. Oke? Nah, jadi presentasi ini akan dibuka nih oleh teman kita, Anggun, yang akan memaparkan kasus awal pasien serta keluhan subjektifnya tuh gimana nih, meliputi pola gejala, durasi, riwayat, maupun faktor apa yang berkontribusi terhadap terjadinya esofagitis erosif ini ya. Nah, untuk Anggun silakan. Baik, pada kasus 3 ini, pasien itu pria 50 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan rasa terbakar di dada, nyeri saat menelan, dan regurgitasi asam hampir setiap hari selama 3 bulan. Kemudian pasien juga sering makan malam larut dan langsung tidur. Kemudian pemeriksaan fisiknya itu tekanan darahnya itu 124 per 82 mmHg, nadinya 84 kali per menit, abdomennya itu nyeri tekan epigastrium, kemudian pemeriksaan penunjangnya itu endoskopinya itu tampak erosi mukosa esofagus distal, lalu pH monitoringnya itu episode reflux asam sering terjadi itu 50 lebih dari 50 kali per 24 jam. Next slide, please. Kemudian S-nya itu subjek pada pasien ini yaitu rasa terbakar di dada, nyeri saat menelan, dan regurgitasi asam. Kemudian pasien juga merasakan keluhan ini di setiap hari hampir selama 30 bulan. Pasien juga sering makan malam larut dan langsung tidur. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak nih Anggun. Nah, sekarang next slide please. Kita bakalan nih menyampaikan data objektif berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, nah dan juga diagnosisnya nih teman-teman. Jadi ini bakalan sebagai indikator klinis ya yang memiliki peran penting untuk menegakkan keparahan pasien ini. Jadi ini sebagai pegangan kita untuk melihat kondisi seorang ya. Jadi di sini kita ada pemeriksaan fisik nih pada tanda vital. eh, Tekanan darahnya itu ada 124 per 82 mmHg. Nadinya itu ada 84 kali per menit. Kemudian pada abdomennya itu nyeri saat ditekan pada epigastrium. Nah, lalu ada pemeriksaan penunjang nih pada endoskopi. Terus tanpa erosinya mukosa esofagusnya distal, terus pH monitoring. Monitoringnya itu episode refluksnya asam lebih dari 50 kali per 24 jam. Menunjukkan ini reflux patologis ya teman-teman. Jadi berdasarkan ya telah kita lihat subjek dan objeknya itu diagnosisnya itu adalah GERD nih dengan erosif esophagitis ditandai dengan heartburn kronis, regurgitasi asam, endoskopi menunjukkan erosi esofagus distal dan pH monitoring patologinya.
Nah, gitu nih teman-teman. Jadi next slide please. Nah, di sini kita bakalan masuk nih inti penata laksanaannya. Bagian ini bakalan disampaikan oleh teman kita Chelsea yang akan menguraikan terapi farmakologis yang harus direkomendasikan nih untuk pasien ini apa ya kira-kira pasien ini. Oke, untuk Chelsea silakan. Oke, Suci, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada kasus ini kan pasien ini mengalami GERD dengan erosi mukosa esofagus. Nah, terapi farmakologi yang dapat diberikan yaitu obat utama yang digunakan adalah omeprazol 20 mg, satu kali 20 mg sampai dengan 40 mg ini bisa digunakan satu kali sehari diminum 30 menit sebelum makan. Nah, ini karena termasuk proton pump inhibitor atau PPI yang mampu menekan produksi asam lambung secara maksimal dan merupakan terapi lini pertama untuk GERD erosif. Pemberian PPI ini dilakukan selama 8 minggu ya untuk memastikan proses penyembuhan esofagus berjalan optimal. Jika pasien mengalami keluhan kan seperti rasa panas dada atau regurgitasi, ini dapat ditambahkan dengan antasida sebagai pereda cepat untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan itu. Karena pasien ini biasanya udah makan, itu langsung tidur, itu kan bisa membuat perut itu mengalami rasa yang penuh. Nah, ini dapat diberikan domperidon 10 mg ini sebanyak 3 kali sehari sebelum makan, sebagai prokinetik untuk membantu pengosongan lambung dan mengurangi reflux. Kombinasi terapi ini disesuaikan dan keluhan pasien ya, agar gejala dapat terkontrol dan penyembuhan mukosa esofagus ini dapat tercapai secara maksimal. Untuk terapi non farmakologinya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan ya. Nabila. Oke, terima kasih banyak nih Baiklah, saya akan Chelsea. menjelaskan Dan terapi sekarang non kita bakalan ini bakal dijelasin sama Olive nih tentang terapi non farmakologinya. Farmakologinya udah nih sama si Chelsea. Nah, sekarang yang non farmakologi tanpa obatnya itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh kita mengedukasinya sorry, terapi non farmakologinya pada pasien. Silakan Olive, silakan dijelasin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terapi non farmakologi dari GERD ini. Yang pertama itu adalah yang mengatur pola makan. Nah, jadi kita tuh eh, bisa makan dengan porsi kecil tapi sering gitu, hindari makanan yang berlebihan juga. Jadi kita tidak makan 2 sampai 3 jam setelah tidur, sebelum tidur gitu. Dan terutama itu pada malam hari. Nah, terus dua menghindari makanan atau minuman pemicu eh, GERD. Yang pertama itu makanan yang berlemak, gorengan, pedas, asam, coklat, kopi, teh kental, soda, dan alkohol. Nah, yang ketiga tidak langsung berbaring setelah makan. Jadi pas makan tuh kita tidak boleh langsung berbaring, jadi kita harus duduk dulu. Nah, atau aktivitas ringan baru kita bisa berbaring. Terus empat itu tidur dengan kepala dan dada lebih tinggi dengan menaikkan eh, kepala tempat tidur misalnya atau ditambah dengan bantal. Terus kelima itu menjaga berat badan ideal, terutama bila overweight atau obesitas. Keenam itu menjadi pakaian terlalu ketat di daerah perut. Tujuh itu bisa mengelola stres, istirahat cukup, dan teknik relaksasi sederhana. Nah, yang kedelapan itu edukasi bahwa perubahan pola hidup harus konsisten untuk menjaga kekambuhan. Jadi kita harus hidup sehat, jangan lupa olahraga, dan minum yang teratur. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak nih Olive. Nah, selanjutnya kita eh, akan masuk ke monitoring terapi nih. Akan disampaikan oleh Rista. Apa aja sih komponen-komponen monitoring pada pasien? Yaitu juga hal-hal yang harus dievaluasi selama terapi ini berlangsung nih. Pada Rista, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring terapi. Yang pertama ada pantau keluhan, seperti frekuensi heartburn, nyeri dada, epikastrium, dan regurgitasi
regurgitasi. Kemudian ada evaluasi respon obat. Itu perbaikan gejala setelah pemberian PPI dan obat pendukung. Kemudian ada pantau efek samping obat seperti PPI dan antasida domperidon. Kemudian waspadai tanda bahaya seperti disfogia progresif, penurunan berat badan, hematomesis, melena, atau kemudian rujuk atau untuk evaluasi lanjutnya jika belum bisa tertangani. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak nih Rista. Monitoring udah nih. Selanjutnya, next slide. Nah, monitoring udah nih, Mbak. Kita bakalan masuk ke edukasi nih, teman-teman. Nah, bagian ini akan dibawa oleh Nabila yang akan menyampaikan edukasi penting nih untuk pasien, mulai dari cara minum obat yang benar, pola hidup yang harus dijaga, hingga cara mengevaluasi perbaikan gejala oleh pasien itu sendiri. Nah, edukasi ini, teman-teman, merupakan kunci yang menentukan keberhasilan jangka panjang. Nah, jadi harus benar-benar disimak ya. Nah, untuk Nabila, silakan memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, untuk edukasi, pada pasien ini tuh kita berikan penjelasan bahwa keluhan nyeri dada seperti terbakar dan regurgitasi itu disebabkan oleh GERD, yaitu naiknya asam lambung ke esofagus. Nah, kita juga mengedukasi cara minum obat yang benar, yaitu seperti PPI kan, dia tuh harus diminum 1 kali sehari sebelum makan pagi. Sedangkan antasida tuh boleh digunakan bila keluhannya tuh muncul, misalnya setelah makan ataupun menjelang tidur. Nah, dan prokinetik tuh diminum sebelum makan. Nah, kita juga harus tekankan pentingnya kepatuhan minum obat dan anjuran segera kontrol bila keluhannya tuh bertambah. Nah, selain itu, pasien tuh kita juga anjurkan mengatur pola makan dengan porsi yang kecil tetapi itu sering. Tidak makan 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Serta harus menghindari makanan dan minuman pemicu seperti makanan berlemak, pedas, asam, gorengan, coklat, kopi, teh kental, minuman bersoda, dan alkohol. Nah, kita juga harus mengingatkan kepada pasien tuh agar tidak langsung berbaring setelah makan. Tidur dengan kepala yang lebih tinggi, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, dan melakukan kontrol rutin bila keluhan itu tidak membaik atau muncul tanda bahaya seperti kulit menelan, muntah darah, atau fasesnya tuh berwarna hitam. Next slide. Nah, selanjutnya ini yang untuk evaluasi. Nah, pada evaluasi ini, kita tuh menilai apakah setelah terapi terjadi penurunan frekuensi dan beratnya heartburn. Nah, nyeri dadanya tuh atau epigastrium serta regurgitasi. Nah, kita juga mengevaluasi sejauh mana pasien tuh patuh terhadap penggunaan obat dan mengikuti anjuran non-farmakologis seperti pengaturan pola makan dan posisi tidur. Nah, dan itu kita juga memantau adanya efek samping obat dan dampaknya terhadap aktivitas harian, serta melihat apakah keluhan masih mengganggu tidur dan kualitas hidup pasien. Dari hasil evaluasi tersebut, kita kemudian menentukan apakah terapi yang diberikan sudah kuat atau perlu penyesuaian lebih lanjut, termasuk pertimbangan pemeriksaan lanjutan bila gejala itu tidak membaik atau muncul tanda-tanda bahaya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih banyak buat Nabila. Next slide. Nah, udah nih disampaikan Nabila sama edukasi sama evaluasinya. Terakhir kita bakalan nih sebagai penutup yang paling ganteng, yang paling king lah ya di antara kita semuanya bakalan disampaikan sama Rizky nih yang akan menegaskan nih inti pelaksanaan GERD ini gimana. Jadi kita bakalan dengerin nih sama-sama ya eh, penjelasan dari Rizky. Silakan Rizky. Baik, terima kasih kepada Suci dan teman-teman saya yang telah menjelaskan kepada audiens mengenai dari kasus GERD ini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari kasus GERD ini adalah kasus pada kali ini pasien mengalami GERD dengan esofagitis erosif akibat kebiasaan makan malam terlambat dan langsung berbaring.
Nah, jadi teman-teman bagi yang suka makan terlambat dan langsung berbaring, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab GERD. Nah, sehingga terapi utamanya adalah perbaikan gaya hidup serta pemberian obat penurun asam lambung seperti PPI untuk mengurangi gejala dan membantu penyembuhan mukosa esophagus. Nah, mungkin oke. Terima kasih Suci. Aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak nih Rizky. Nah, udah demikianlah presentasi kami mengenai farmakoterapi GERD dengan esofagitis erosif ini. Semoga materi yang kami sampaikan oleh seluruh pemateri dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif nih. Tidak hanya aspek klinis, tapi juga penting pendekatan holistik dalam menangani pasien nih. Kami berharap diskusi kami bisa menambah wawasan kita sebagai tenaga kesehatan yang kelak akan terlibat langsung nih dalam pengelolaan pasien dengan kondisi serupa. Setiap bagian yang telah dijelaskan mulai dari kasus, data klinis, analisis terapi, hingga edukasi dan monitoring, tentunya peran penting dalam membentuk keputusan terapi yang tepat, aman, dan berbasis bukti. Terima kasih buat seluruh pemateri, teman-temanku yang sudah berkontribusi, dan teman-teman yang lainnya sudah mendengarkan sesi ini dengan penuh perhatian ya. Dan apabila dapat kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang baiknya silakan diambil, yang buruknya silakan ditinggalkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.